Seperti lagu yang kami nyanyikan, benar Tuhan. Ketika Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami. Engkau rela berkorban bagi kami. Kami tidak dapat memahami betapa besar anugerah-Mu buat kami. Meskipun demikian, tapi kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar itu. Bilur-Mu yang tercurah di atas kayu salib menyadarkan kepada kami begitu besar dosa kami, begitu parah dosa kami, begitu menjijikan dosa kami di hadapan-Mu. Betapa kami tidak layak di hadapan Engkau yang Maha Kudus. Biarlah salib Kristus boleh mengingatkan kepada kami bahwa dosa kami bukan sesuatu yang remeh. Kiranya Engkau sekali lagi menolong kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu berkaitan dengan dosa. Kami memahami dosa bukan dari kacamata dunia. Kami memahami dosa bukan dari kacamata kebudayaan. Kami memahami dosa bukan dari kacamata keluarga, tapi kami memahami dosa dari kacamata Kristus yang sudah mati bagi kami. Kiranya Engkau boleh membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami memahami betapa parahnya dosa. Dan itu menuntun kami untuk kami sungguh-sungguh bergantung. Kami percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, bukan kepada kehebatan kami sendiri. Berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kami. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ada yang tahu tema hari ini adalah Pak Soekardi tadi, menjawab Pak Soekardi. Wah, ngerbek ini Pak Soekardi. Oke, judulnya adalah dosa sepele. Pak Eben sudah menjawab ya. Dosa itu apakah sepele? Kira-kira sepele? Oke, mari kita akhiri dalam doa. Oh, belum ya. Oke, saya mau bercerita terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau yang ngantor dia, di kantor hamba Tuhan itu, Cak Esther itu bolak-balik mengamati saya itu suka batuk. Betul ya Cak Esther ya? Sampai bosan Cak Esther itu ya. Saya itu suka, bukan suka ya, beberapa bulan ini saya itu berkali-kali batuk karena ada riwayat bronkitis gitu kan ya. Jadi ketularan anak batuk ya sudah mulai gitu kan ya. Ceritanya itu pada 2 bulan yang lalu, bulan Oktober tuh saya ketularan anak saya, Ethan itu ya. Ya anak saya batuk, saya ketularan. Jadi saya sama anak saya itu pergi ke sebuah klinik berobat ke dokter gigi. Bukan ya, dokter umum ya. Dan menariknya adalah ke dokter umum ini saya ditanya sama dokter umum. Koko kenapa batuk gitu ya? Kenapa batuk? Oh saya batuk karena ketularan anak saya. Kemudian dokter ini mengatakan, oh kalau ketularan berarti saya kasih antibiotik. Kalau tidak ketularan, maksudnya batuk biasa itu ya, tidak perlu dikasih antibiotik. Karena batuknya ketularan, maka diberikan antibiotik. Berarti batuk yang parah baru dikasih antibiotik. Gitu ya. Nggak tahu kinesia apakah sudah selesai batuknya. Kalau batuk yang ringan itu tidak dikasih antibiotik gitu kan ya. Bapak Ibu pasti tahu ya, pernah mengalami batuk ya. Kalau batuk itu, kalau batuknya ngekel itu kan biasanya dikasih antibiotik kalau sudah ngekel. Kalau masih dalam tahap ringan gitu dikasihnya biasa gitu ya. Dikasih vitamin, dikasih obat anti batuk tapi bukan antibiotik gitu ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ini? Sesuatu yang kecil itu ya, seperti tadi ya, batuk ringan, obatnya ya ringan itu ya. Kalau batuknya berat, maka obatnya juga berat. Jangan dibalik itu kan ya. Kalau batuknya berat dikasih multivitamin sampai Yesus datang kedua kali juga nggak sembuh-sembuh gitu kan ya. Kalau batuk ringan dikasih obat yang obat bom gitu kan ya, obat yang berat gitu, wah bahaya gitu ya, katanya bisa menghantam ginjal. Jadi sesuatu yang ringan solusinya itu ringan, sesuatu yang berat solusinya juga berat. Hal yang sama juga berkaitan dengan dosa. Apa yang kita mengerti tentang dosa itu juga mempengaruhi solusi atau jalan keluar dari dosa. Ketika kita memahami dosa itu sepele sesuai dengan judul kebaktian doa kita malam hari ini, maka solusinya juga sepele gitu ya. Saya masih ingat
ketika saya mengajar mata kuliah agama dan hidup bermakna di sebuah kampus Kristen gitu ya di Surabaya, saya mendapati ada sebuah agama yang mengajarkan dosa itu begitu sepele. Jadi ada agama yang mengajarkan bahwa setiap manusia itu memang berdosa. Tapi ketika manusia berdosa, manusia itu cuma datang kepada Tuhan, minta ampun, selesai masalah. Jadi tidak ada yang namanya dosa asal. Kalau definisi dosanya seperti itu, makanya nggak heran solusinya juga remeh, bukan? Lah wong cuma berdosa, kemudian minta ampun, Tuhan ampuni, selesai masalah, tidak ada dosa asal. Bayi lahir tidak ada dosa asal gitu kan ya. Berarti solusinya juga ringan kan? Karena definisinya dosa ringan, maka solusinya terhadap dosa juga ringan. Solusinya kira-kira apa? Cukup berbuat baik, bukan? Karena apa? Definisinya ringan, definisinya cuma sekedar berdosa, minta ampun, selesai. Jadi solusinya cukup berbuat baik, selesai. Tapi ketika saya mencoba mempelajari berbagai macam agama sebelum saya mengajar di sebuah kampus tersebut, saya mendapati hanya kekristenan yang percaya bahwa dosa itu tidak sepele, sesuai dengan tema kita hari ini. Dosa tidak pernah sepele, itu yang diajarkan oleh kekristenan. Tidak ada agama yang setegas kekristenan yang mengajarkan bahwa dosa itu tidak sepele. Nah, seberapa tidak sepelenya sih dosa itu? Mari kita coba melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dosa manusia itu benar-benar tidak sepele. Coba kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian di mana Bapak Ibu? Kalau nggak tahu, wah saya langsung mengakhiri dalam doa. Kejadian di mana? Di dalam indeks daftar isi ya, karena di situ ada kitab Kejadian di situ. Kejadian 3. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama. Kejadian 3 dimulai dari ayat yang pertama, di situ dikatakan iblis mencobai Hawa dengan cara memutarbalikkan firman Tuhan. Coba kita membandingkan dengan Kejadian 1 dan kedua. Tuhan bilangnya apa sih? Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Tapi coba baca Kejadian 3 yang pertama. Apa yang dikatakan oleh iblis? Semua buah dalam taman ini tidak boleh dimakan. Diputar balik. Dan menariknya apa yang dikatakan oleh Hawa? Hawa itu mencoba menjadi seorang apologet gitu kan ya. Tapi apologet yang ngawur gitu ya. Hawa itu mencoba menjawab iblis dengan mengatakan apa? Bukan, kamu tuh salah iblis gitu kan ya. Yang dilarang Tuhan itu bukan semua buah, tapi cuma satu. Bukan cuma sekedar tidak boleh makan, tidak boleh meraba. Tapi Tuhan pernah melarang Hawa untuk meraba enggak? Coba kita membuka Kejadian 2 ayat 17. Tuhan tidak pernah melarang Adam dan Hawa untuk meraba. Yang dilarang Tuhan itu apa? Makan. Makan sama meraba itu dua aktivitas yang berbeda kan Bapak Ibu? Tidak boleh makan, tapi boleh meraba. Ya boleh. Lah kalau kesandung, terus gak ada pegangan, yang ada cuma buah, ya dipegang buahnya kan? Boleh gak dipegang? Boleh gak diraba? Boleh. Berarti di sini kita melihat Hawa sedang apa? Hawa sedang bukan hanya sekedar menjawab, membetulkan iblis, tapi dia juga sedang menambahi firman Tuhan. Gitu ya. Hawa bukan hanya sekedar itu, tapi dia menambahi firman Tuhan. Tuhan bilangnya cuman tidak boleh makan, tapi Hawa bilang tidak boleh makan plus tidak boleh raba. Untuk tidak dikatakan tidak boleh melihat gitu kan ya. Lalu apa yang menjadi respon iblis? Coba kita membuka Kejadian 3, 4 sampai yang kelima. Kejadian 3, 4 sampai 5 di situ dikatakan apa yang dikatakan oleh iblis, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu tuh tidak mati. Percaya dah sama aku gitu ya. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka gitu ya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Seorang penafsir bernama Nahum Sarna itu mengatakan bahwa ketika iblis mengatakan matamu akan terbuka, sebenarnya yang sedang dikatakan oleh iblis itu apa?
Yang sedang dikatakan oleh iblis, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu memiliki kapasitas, kamu bisa hidup mandiri, kamu bisa hidup seenaknya sendiri. Kamu tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Kamu menjadi seperti Allah, enak kan? Daripada kamu dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Mendingan kalau kamu makan buah pohon pengetahuan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu bisa punya kapasitas yang luar biasa. Kamu bisa punya kapasitas yang tidak terhingga. Saya mencoba untuk menggambarkannya dalam sebuah video berikut ini. Saya ambil dari Superbook Indonesia. Penginjil Geraldine pasti tahu ya, Superbook Indonesia. Itu sebuah film sekolah minggu, film anak-anak. Tapi menarik ketika dia menafsirkan Kejadian 3 ayat 4 sampai ke 5 itu seperti apa. Mari kita melihat videonya. Kami tidak takut padamu. Kenapa harus takut? Karena aku hanya ingin menolongmu mencapai puncak potensimu. Lihat dan perhatikanlah. Ikutlah aku dan kamu bisa peroleh segala yang kamu mau. Kamu bisa menjadi tuan atas takdirmu sendiri. Apa yang kita bisa pelajari? Ketika setan mencobai Hawa, setan berbicara kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, kamu akan menjadi tuan atas dirimu dan tidak usah percaya sama Tuhan. Berarti di sini kita melihat dosa itu apa? Dosa itu adalah sebuah perlawanan terhadap Allah. Dosa adalah melawan dan membuang Allah. Ketika setan mengatakan tadi, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi tuan atas dirimu sendiri. Terus kira-kira apa yang dikatakan oleh Hawa? Apa yang dicatat oleh Alkitab tentang respon Hawa? Kejadian 3 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Agak berbeda terjemahannya ya, saya menggunakan terjemahan baru yang kedua. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Perhatikan di situ. Ketika setan mencobai Hawa, apa yang menjadi respon Hawa? Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik. Hawa tidak mengatakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak penting, Tuhan itu gak usah dipercaya, Tuhan itu bohong, Tuhan itu jahat. Enggak, Hawa gak bilang gitu. Tapi Alkitab mencatat perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Kalau kita membaca ini, ada unsur dosa enggak? Tuh, Hawa kan enggak ngomong Tuhan jahat kan? Alkitab kan enggak mencatat Hawa itu meresponi perkataannya iblis dengan mengatakan Tuhan itu jahat kan? Tuhan itu enggak bisa dipercaya, enggak kan? Yang dikatakan oleh Kejadian 3:6, perempuan itu melihat, apa dosanya? Orang cuma melihat buah itu baik, apa yang dosa? Tapi kalau kita melihat, membandingkan Kejadian 3 yang ke-6 dengan Kejadian 2 ayat ke-9a, kita melihat sebuah kontras. Di Kejadian 3:6a dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Coba kita membandingkan dengan Kejadian 2 ayat ke-9a. Lalu Tuhan Allah, perhatikan kontrasnya ya. Yang pertama adalah perempuan itu melihat, dikontraskan dengan Tuhan Allah menumbuhkan dari berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Kalau mau disederhanakan seperti ini, Tuhan itu sudah menumbuhkan banyak pohon gitu ya, menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Sudah ditumbuhkan, Tuhan baik enggak? Baik. Dikasih banyak pohon untuk dimakan dan juga menarik. Yang Tuhan larang cuma satu kan? Berarti Tuhan kasih banyak, tapi yang Tuhan larang satu. Tapi apa yang dilakukan oleh Hawa? Justru yang banyak tidak digubris sama Hawa, tapi yang jadi fokusnya Hawa adalah yang satu. Aneh gak sih? Tuhan sudah memberikan yang banyak, disisakan satu gak boleh dimakan loh ya. Tapi Hawa bukannya menikmati semua, malah fokusnya kepada yang satu. Justru yang satu yang dilarang Tuhan, justru itu yang dibilang baik untuk dimakan dan
menarik atau diminati. Padahal Tuhan sudah bilang yang menarik, yang baik dimakan, yang enak itu justru banyak pohon-pohonan. Kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita melihat lagi misalnya Kejadian 3 ayat yang ke-6a. Kalau kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Kita melihat kontras lagi. Di Kejadian 3 ayat 6a dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Perempuan yang melihat. Tapi di dalam Kejadian 1 ketika Allah menciptakan, setelah Allah selesai menciptakan setiap hari, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Allah melihat bahwa ini baik. Allah melihat ini baik. Allah melihat ini baik. Dan terakhir Allah melihat bahwa semua yang sudah diciptakan oleh Allah sungguh amat baik. Lihat kontrasnya ya. Kejadian 3:6a mengatakan perempuan melihat buah itu baik. Kalau di Kejadian 1 di dalam penciptaan Allah melihat baik. Berarti dosa itu apa? Dosa itu berarti sengaja mengganti cara pandang. Seharusnya cara pandang Allah dengan cara pandang diri. Seharusnya Hawa melihat segala sesuatu baik dari kacamatanya Allah. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Hawa berdosa, Hawa melihat bahwa itu baik menurutku, menurut saya, bukan menurut cara pandangnya Allah. Yang kita bisa simpulkan adalah apa? Dosa itu sengaja melawan dan membuang Allah lalu menggantinya dengan kita. Ini sebuah ketidaksepelean. Dosa sengaja melawan dan membuang Allah, Allah diturunkan dari tahtanya, kalau bahasanya dilengserkan dari tahtanya, terus diganti dengan kita. Kita jadi Tuhan, itu namanya dosa. Makanya ini sebuah keseriusan tentang dosa. Dosa bukan cuma sekedar saya nyolong, saya berbuat dosa, saya berbohong, saya jelekin orang, saya menghakimi, saya memfitnah, bukan. Tapi dosa adalah sebuah perlawanan kepada Allah yang kekal, terus diganti dengan diri kita. Iya kan? Kalau kita melawan Allah sebagai Tuhan, maka gantinya siapa? Kita kan? Kita jadi Tuhan. Kita bisa melihat segala sesuatu dari kacamataku. Aku bisa melihat buah itu baik, bukan dari kacamatanya Allah, tapi dari kacamata diri kita sendiri. Itu yang namanya dosa. Berapa banyak dari kita juga berpikir demikian? Ketika kita menganggap bahwa dosa itu sepele, sebenarnya kita memakai cara pandangnya kita sendiri loh, berkaitan dengan dosa. Kalau kita menganggap dosa, gampang. Dosa itu kalau dosa tinggal gampang, ngasih persembahan, rajin ke gereja untuk menutupi dosa. Ketika kita melihat dosa begitu sepele, itu sudah termasuk dosa. Karena apa? Karena kita melihat dosa dari kacamata kita sendiri, bukan dari kacamatanya Allah. Orang Kristen bisa berdosa? Bapak Ibu di sini yakin tidak berdosa? Coba tes ya. Siapa sih Tuhan di dalam hidup kita? Tadi kan saya mengatakan kalau dosa itu berarti apa? Saya melawan, saya membuang Allah, melengserkan Allah sebagai Tuhan di dalam hidup kita, terus diganti dengan kita sebagai Tuhan. Siapa Tuhan di dalam hidup kita sih? Saya tidak mengatakan siapa Tuhan yang kita ikrarkan di pengakuan iman rasuli ya. Saya mengatakan siapakah Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu berarti apa sih? Siapa Tuhan itu berarti siapa yang sungguh-sungguh menjadi pijakan kita. Siapa yang kita gantung. Kepada siapa kita bergantung dalam setiap hidup kita. Siapa Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, apa motivasi kita? Saya melayani kenapa? Karena di rumah nganggur, gak ada kerjaan. Daripada pikun, ya sudah aku tak melayani gitu kan ya. Terus kalau kecentok sama rekan kerja, rekan pelayanan, motong, gak mau ke gereja lagi gitu kan. Apa sih melayani kita di gereja? Motivasi kita melayani di gereja apa? Apa motivasi kita bekerja? Sungguhkah kita bekerja untuk Tuhan ataukah kita bekerja untuk diri kita sendiri? Apa sih bedanya? Kalau kita bekerja untuk diri kita sendiri, kita akan kerja setengah mati, lupakan keluarga, semua jadi apa? Workaholic kan. Orang yang sampai giat bekerja, rajin bekerja, sampai benar-benar lupa waktu, lupa keluarga. Tujuannya buat apa sih?
Buat saya itu loh dipandang sebagai suami yang hebat, suami yang mempedulikan keluarga, sebagai ayah yang bisa diandalkan. Tapi kalau saya tidak workaholic, oh ya biasa, normal itu kan ya. Tapi kalau saya rela bekerja, banting tulang sampai tulangnya remuk semua, wah saya bekerja keras luar biasa. Tujuannya buat apa? Untuk Tuhan? Atau sebenarnya untuk diri kita sendiri? Siapakah Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang kedua, dosa bukan hanya sekedar melawan Allah. Orang yang berdosa itu ya, orang yang berdosa biasanya dia tidak mau berdosa sendirian. Percaya. Kalau sudah orang berdosa, itu dia tidak akan mau dosanya cuma sendirian. Dia pasti ngajak orang. Amin. Amin. Oke, ngajak. Berarti semua tidak berdosa ya. Orang yang berdosa itu selalu tidak pernah kepingin dosa itu sendirian. Mesti ngajak-ngajak orang. Dan ternyata Alkitab juga memberitahu itu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6b. Tadi kan Hawa ya, perempuan melihat buah pohon pengetahuan itu baik untuk dimakan. Habis dilihat, terus dimakan kan. Memetik buah itu dan memakannya. Perhatikan berikutnya. Ia memberikannya juga kepada suaminya. Ngajak dong. Masa dosa cuma sendirian? Ngajak sekompi gitu kan. Ngajak si Adam gitu kan. Sekalian kamu kalau dosa itu sekalian gitu kan. Ya ngajak si suaminya, ngajak Adam untuk apa? Sama-sama melawan Tuhan. Sama-sama untuk membuang Tuhan. Pernahkah kita mengajak orang lain untuk berbuat dosa? Pernah enggak? Pernahkah kita mengajak orang lain berdosa? Ya kita mungkin tidak akan seperti Hawa gitu kan ya. Ngasih buah pohon pengetahuan, buah pohonnya aja enggak ada gitu kan ya. Kita enggak mungkin seperti Hawa. Tapi kita bisa enggak meniru apa yang Hawa lakukan? Mengajak orang lain untuk berdosa. Coba kita mendaratkan sedikit ya. Bapak Ibu kalau ke gereja, punya mata kan ya? Wah, punya mata. Terus kalau ada rekan pelayanan salah melayani, kurang tepat dalam melayani. Kira-kira apa reaksi Bapak Ibu? Enggak pernah bereaksi. Kalau ada rekan pelayanan salah, misalnya nih ya, yang sering terjadi itu ya, mulmet salah gitu kan ya. Lupa pindah slide berikutnya. Kira-kira apa reaksinya? Oh di sini aman semua ya, enggak pernah ngomel, enggak pernah mencaci gitu kan ya. Itu cuman ada di Antartika gitu kan ya. Di sini enggak ada yang ngaku. Kalau kita tahu ada rekan kita yang salah, konsepnya kan seperti ini. Kita melihat dia salah. Ya kan? Kita lihat dia itu salah dalam melayani. Terus kita enggak suka ngomel-ngomel gitu kan. Ya apa sih multimedia itu? Harusnya slide-nya diganti, oh gak diganti. Harusnya ya apa sih, gak bertanggung jawab gitu loh. Lain kali harus bertanggung jawab ya. Ini melayani Tuhan, bla 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 bla. Khotbah 1 jam. Saya gak suka dengan dia yang salah melayani. Terus dia akan cari teman. Pak Wong, tahu gak itu loh, si Pak Paulus itu loh, bolak-balik kalau operasikan LED itu loh. Aduh, salah terus, gimana ya? Saya nggak suka dengan orang tersebut, saya nyari temen. Tahu nggak Pak Wong? Kayak gitu nggak usah dipakai Pak Wong, nggak kena itu. Terus apa? Memfitnah, ya kan? Sudah nggak suka, nyari temen, terus memfitnah kan? Bukan cuma sekedar berkaitan dengan hari itu juga, tapi dia akan cari alasan. Pak Wong tahu nggak? Tahun lalu tuh juga Pak Paulus tuh juga begitu. Pak Paulus itu bukan cuma sekedar salah mengoperasikan LCD, PowerPoint. Semua mic salah, semua error, semua Pak Wong. Tahu enggak? Tuh kan, memfitnah kan? Padahal kan belum tentu. Sudah enggak suka, nyari teman, memfitnah terus, puas. Selesai. Aku senang. Kenapa? Saya sudah bisa mengkritik orang lain yang salah. Makanya itu menjadi sebuah lingkungan yang toksik. Toksik itu apa? Untuk rambut itu.
Itu tonik ya. Toksik itu beracun. Apa bedanya toksik dengan poison? Kok malah pelajaran bahasa Inggris ya? Toksik sama poison itu apa? Kalau poison itu racun, tapi kalau diminum, jangan dicoba di rumah ya. Poison itu biasanya kalau kita minum poison racun, itu biasanya kita minum paling tidak ya dalam 1 menit atau 1 jam langsung kembali ke rahmatullah gitu kan. Itu poison. Tapi kalau toksik itu racun juga. Tapi matinya tidak langsung. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan bertahun-tahun. Itu namanya toksik. Itu beracun. Lihat ya, dosa itu bukan cuma sekedar saya yang berdosa, tapi saya ngajak-ngajak orang lain. Saya nyari teman, saya memfitnah mereka supaya saya puas. Terus kita menjadi lingkungan yang toksik. Oh di sini enggak ada, di sini aman ya. Di mana Antartika situ loh ya. Di sini enggak ada yang ngaku maksudnya. Sebenarnya apa yang Alkitab katakan sih sebenarnya? Ibrani 10 ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita, saya menggunakan terjemahan English Standard Version, saling menguatkan. Justru ketika ada rekan salah melayani, ada rekan yang salah melayani, seharusnya kita menguatkan mereka, bukan? Ibrani 10:25 kan. Kita saling menguatkan, saling menegur, saling menasehati, bukan saling memfitnah. Terus bikin kubu, terus puas, terus kita masih menganggap diri sebagai orang Kristen. Itu dosa sebenarnya. Sadar nggak kita sebenarnya sedang berdosa loh? Pertanyaan refleksi buat kita. Apakah kita mengajak orang lain bertumbuh bersama atau berdosa bersama? Di gereja kita ada Gloria Discipleship Group. Sebuah wadah pemuritan, sebuah wadah kita bertumbuh bersama. Tapi tolong tanya, ketika kita berada di dalam GDG, di dalam Gloria Discipleship Group, apakah kita benar-benar bertumbuh bersama di dalamnya? Ataukah justru menjadi ajang kita dosanya sekampung? Apakah kita mengajak orang lain bertumbuh bersama di dalam GDG? Ataukah justru kita mengajak orang lain berdosa bersama? Yuk rame-rame berdosa, kalau nggak ada lu, nggak rame gitu kan ya. Kalau ngajak jangan sendirian, harus ngajak orang lain. Dosa tidak pernah sepele. Dan akibat dosa juga tidak pernah sepele. Kalau kita melihat ayat selanjutnya. Setelah kejadian di ayat yang ke-6 tadi. Perempuan melihat, memberikan kepada Adam. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan apa? Setelah mereka memakan buah itu. Dikatakan mereka matanya terbuka. Terus mereka malu. Apa reaksi mereka di ayat ke-8? Ketika mereka mendengar suara Tuhan, ini ironis ya. Ketika mereka mendengar suara Allah berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah. Coba bayangkan, ketika Allah mencipta manusia, pada waktu itu manusia bisa berelasi dengan Allah nggak takut-takut. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, baru mendengar suara langkah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh manusia? Sembunyi. Malu. Mereka tahu nggak mereka berdosa? Tahu mereka berdosa. Tapi mereka tidak mau jujur mengakuinya di hadapan Allah. Makanya sembunyi kan. Dan menariknya apa? Menyembunyikan diri dari hadapan Allah di antara pepohonan di taman. Kita tahu pepohonan siapa yang menciptakan? Tuhan kan? Aneh kan? Seharusnya kalau jujur ya, kalau kita sayang sama orang, itu ya, yang suami istri itu ya. Suami istri kalau istri di rumah menunggu kedatangan suami matikan mesin mobil, istri kira-kira reaksinya gimana? Biasa, aku lagi enak-enak di dapur masak yuk, babano lah dia masuk gitu kan. Kalau istri di rumah mendengar suara suami pulang ke rumah, biasanya senang. Atau dibalik, kalau suaminya di rumah, mendengar istrinya pulang, dia senang. Tapi apa jadinya jika istri atau suami mendengar pasangan mereka pulang ke rumah, langsung sembunyi? Bisa bayangkan? Dikancing semua pintunya, jendela dikancing gitu kan, sampai
pasangannya dodok-dodok, ngetok-ngetok pintu gak digubris. Bisa bayangkan gak sih? Itu tandanya apa? Kalau pasangan kita itu sampai sembunyi tidak mau ketemu dengan kita, itu berarti ada something wrong kan sebenarnya. Sama. Seharusnya manusia sama Tuhan itu bisa relasi dengan intim, dengan dekat. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dengar langkah kakinya pun mereka menyembunyikan diri di hadapan Allah. Bukan cuma sekedar menyembunyikan diri. Apa akibatnya? Apa akibat terakhir dari dosa? Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Kita tahu kisah itu kan, Kejadian 3, 23-24. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka dikutuk oleh Tuhan. Mereka mati, mengalami kematian. Mereka terpisah dari Allah selama-lamanya. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Atau semua orang berbuat dosa dan relasinya dengan Allah terputus selama-lamanya. Dulu manusia dekat sama Tuhan, dicipta Tuhan supaya manusia dekat sama Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi mereka dengan Allah terputus. Dan tidak ada yang bisa menyambungkannya kembali. Makanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita disebut sebagai musuh Allah dan mati rohani. Bapak Ibu pernah tahu musuh? Pernah punya musuh? Enggak pernah punya. Atau jangan-jangan kita yang jadi musuhnya, itu kan ya lebih parah. Kalau Bapak Ibu punya musuh, kira-kira reaksinya apa? Bapak Ibu ketemu musuh bebuyutan, kira-kira kalau ketemu papasan, misalnya ya Pak Eben ini musuh saya gitu kan. Terus saya papasan dengan Pak Eben sebagai musuh saya, kira-kira reaksi saya gimana? Ditanya kabarnya gitu. Kabarnya gimana Pak Eben? Sudah makan gitu kan. Tak traktir ya ke mana? Ke Indomaret sebelah ya. Kok Indomaret ya? Ke sebelah itu apa namanya? Restoran Pepperlime. Mojokerto kejauhan Pak. Pepperlime, saya traktir di Pepperlime ya. Gitu enggak? Kalau kita ketemu musuh, apa sih reaksi kita? Pak Eben musuh saya ya. Saya papasan sama Pak Eben, maka apa yang saya lakukan? Enggak pernah punya musuh. Wah, luar biasa ya, rohani sekali di sini. Kalau kita ketemu musuh, yang kita lakukan adalah melengos kan ya. Kenapa melengos? Enggak suka. Bukan cuma sekedar enggak suka. Kadang-kadang kalau kita gemes, apa yang kita lakukan? Semoga dia tidak ada lagi di dunia ini. Itu namanya musuh kan. Kita benci setengah mati dengan orang itu. Bayangkan kalau kita musuh Allah gimana sih? Bukankah sama, kita dibenci oleh Allah. Karena apa? Kita berdosa. Dia maha kudus, kita berdosa. Makanya gak heran kita musuh Allah. Kita dibenci oleh Allah karena dosa-dosa kita. Dan kita mati rohani. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan sendirinya. Gak heran kalau kita pergi ke rumah sakit, kita memberitakan Injil gitu kan ya. Berapa persen sih tingkat keberhasilan penginjilan kita? Kalau kita nginjili di rumah sakit gitu kan ya, apakah langsung, ya, hari ini saya mau percaya Yesus. Langsung daftar diri ke Pak Sinliong atau ke TU, saya mau dibaptis. Gitu. Berapa persen sih tingkat keberhasilan orang yang meresponi Injil dengan sendirinya? Sedikit sekali bukan? Yang terjadi adalah apa? Kalau saya nginjili, biasanya yang responnya adalah apa? Tadi saya sama penginjil Bambang Alim membesuk salah seorang gitu kan ya. Kita sudah menginjili dan ternyata responnya adalah jangan gitu-gitulah, jangan gitu-gitu. Semua agama itu sama. Lihat ya. Orang tidak bisa percaya kepada Allah dengan sendirinya. Kita sudah mati rohani, kita sudah berdosa, kita tidak bisa percaya dengan Allah, kepada Allah dengan sendirinya. Tapi puji Tuhan, solusi dari dosa manusia juga tidak pernah sepele. Ini yang membedakan Injil dengan agama. Apa sih agama lakukan? Ketika manusia berdosa, kira-kira apa respon dari agama? Saya berdosa berarti responnya adalah semakin kenceng ya. Kalau saya berdosa maka responnya adalah saya perlu berbuat baik supaya saya diselamatkan kan. Semakin saya berbuat baik maka dosa saya semakin berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Tapi Injil mengatakan itu tidak akan pernah bisa. Coba kita membaca Kejadian 3:21. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya lalu mengenakannya kepada mereka.
Inilah Injil. Yang berdosa kita kan ya. Yang berdosa itu saya berdosa kepada Allah. Coba bayangkan begini. Saya melakukan kesalahan kepada Pak Soekardi. Maka apa yang harus saya lakukan? Tidak pernah berbuat salah. Kalau saya berbuat salah kepada Pak Soekardi, apa yang harus saya lakukan? Saya mendatangi Pak Soekardi, lalu meminta maaf kan? Kalau saya berdosa kepada Allah, harusnya saya mendatangi Allah, minta maaf, ampun Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Kejadian 3? Apa yang dicatat oleh Kejadian 3? Tuhan Allah yang membuat jubah kulit. Jubah kulit itu dari mana? Pasti nggak ada pabrik tekstil kan zaman itu. Jubah kulit itu dari mana? Kulit apa? Kulit binatang kan. Berarti paling tidak Allah sebagai pembunuh binatang pertama kan ya. Tujuannya buat apa? Buat kita yang berdosa. Tuhan menyediakan jubah kulit kepada kita yang berdosa. Kita tidak mungkin bisa mengaku diri kepada Allah. Mengaku dengan jujur bahwa kita berdosa. Tidak bisa. Kalau kita melihat Kejadian 3. Ketika Adam ditanyai, apa respon Adam? Itu loh, Tuhan, Hawa itu loh, perempuan yang kamu kasih kepadaku. Dia yang bikin aku berdosa. Lu kurang ajar gak? Kita yang berdosa, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan orang lain. Tidak ada pengharapan. Makanya Allah yang memberikan pengharapan kepada kita. Dia memberikan jubah kulit kepada kita. Kulit dari mana? Dari binatang. Itu menjadi simbol apa? Kita tahu ada upacara kurban di dalam perjanjian lama kan? Kurban binatang untuk menghapus dosa, menghapus salah. Dan itu digenapi di dalam sang domba, sang anak domba yang menghapus dosa manusia. Kristus adalah anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa umatnya. Yang seharusnya mati, yang seharusnya berdosa, yang seharusnya mati menerima akibat dari dosa adalah kita. Tapi kita diberikan pengharapan oleh Allah bahwa kamu tidak akan mati, kamu tidak akan terpisah dari aku. Dengan cara apa? Dia mengutus Kristus anaknya yang tunggal, mati bagi kita, bangkit bagi kita. Ada sebuah pengharapan bahwa dosa betul tidak sepele. Akibat dosa betul tidak sepele. Solusinya juga tidak pernah sepele. Makanya tadi saya mengatakan, batuk ringan, obatnya ringan. Batuk berat, obatnya berat. Ketika kita memahami dosa begitu berat, begitu tidak sepele. Maka solusinya pun tidak pernah sepele. Bukan cuma berbuat baik, enggak. Tapi Kristus harus mati dan bangkit buat kita. Supaya kita bisa lepas dari kuasa dosa. Kalau tidak ada Kristus, tidak mungkin ada solusi bagi dosa manusia. Kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, kita percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Apa yang menjadi respon kita? Memahami dosa. Kalau kita ditebus Kristus, maka kita memandang dosa dengan perspektif yang benar. Cara pandang dosa kita itu benar sesuai dengan salib Kristus. Yang pertama adalah stop menganggap dosa begitu sepele. Jangan menganggap dosa begitu sepele. Oh, semua orang berbuat dosa kok. Semua orang begitu kok. Gak apa-apa lah, cincai gitu kan ya. Nanti kalau aku berdosa nanti minggu depan aku akan ikut kebaktian 1-3 gitu kan ya. Aku akan rajin membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Aku akan rajin memberikan perpuluhan supaya apa? Menutupi dosa. Kita menganggap dosa begitu sepele, kita menganggap Tuhan itu kayak anak kecil. Tinggal diberikan lollipop, selesai masalah. Berhenti menganggap dosa begitu sepele. Yang kedua, stop menganggap dosa terlalu berlebihan. Kalau yang tadi terlalu sepele, yang sekarang berlebihan. Kalau bahasanya adalah lebay gitu kan ya. Pernah enggak kita menjumpai orang-orang Kristen tertentu menganggap dosa itu kadang-kala kebangetan. Dikit-dikit dosa gitu kan ya. Kalau ketawa berlebihan sampai ngakak, dosa. Orang Kristen itu enggak boleh ngakak berlebihan gitu kan ya. Kalau orang Kristen baca surat kabar, zaman sekarang enggak ada ya. Kalau zaman dulu, baca surat kabar, baca koran, wah dosa itu ya. Kakak tingkatnya Pak Sinlyong, Pendeta Yakub Dirandoko pernah cerita di sebuah sekolah Alkitab gitu kan ya. Dia membaca koran dan dia dipanggil oleh dosennya. Diapakan? Ditumpang tangani. Lah baca koran kok ditumpang tangani gimana sih?
Wah dosa besar. Kamu harusnya baca Alkitab, tidak boleh baca koran, tidak boleh baca surat kabar. Dikit-dikit dosa, itu kan ya. Kalau jalan salah, dosa, itu kan ya. Cara jalan salah, dosa. Semua dosa. Nonton TV dosa, nonton bioskop dosa. Ke mall juga berdosa. Semua berdosa. Itu namanya berlebihan. Dosa bukan itu. Tadi kan kita belajar dosa sebuah esensi. Dosa bukan apa yang kelihatan di depan mata, tapi dosa masalah hati. Jadi jangan dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Baca koran dosa, main game dosa, ke mall dosa. Kalau enggak dosa apa? Baca Alkitab itu tidak berdosa. Amin. Membaca Alkitab bisa berdosa? Bisa bayangkan enggak sih? Melayani bisa berdosa enggak? Kita selalu kan mikirnya selalu dualisme kan. Kalau saya melayani saya enggak berdosa. Tapi kalau saya main game, wah saya berdosa. Kalau saya baca Alkitab, oh saya enggak berdosa. Kalau saya baca komik, wah kakek dosa, kebanyakan dosa. Ayo cepat bertobat, cepat katekisasi lagi. Bisa enggak kita melayani berdosa? Kita membaca Alkitab berdosa. Tapi jangan jadi alasan ya. Loh katanya Pak Denny melayani bisa berdosa kan? Ya wis lah aku enggak mau melayani, itu alasan ya. Melayani tidak selamanya berdosa, tapi bisa berdosa enggak? Bisa. Makanya jangan menganggap dosa terlalu berlebihan. Yang ketiga, terakhir, poin yang kita suka, karena terakhir ya. Belajar mengintrospeksi dosa sendiri. Yang berdosa siapa? Kita. Jangan ngajak-ngajak orang lain dan jangan menghakimi dosanya orang lain. Setiap kita itu punya dosa sendiri, jenisnya berbeda. Saya bisa berdosa? Bisa. Penginjil Bambang Alim bisa berdosa? Bisa. Pak Sugiono bisa berdosa? Bisa. Tapi antara saya berdosa, penginjil Bambang Alim berdosa, Pak Sugiono berdosa, levelnya beda, jenisnya beda, makanya jangan menghakimi dosa orang lain. Karena kita enggak kebagusan. Itu ya. Itu yang menjadi respon kita. Maka apa yang menjadi kesimpulan kita? Dosa tidak sepele karena melawan dan membuang Allah. Lalu menggantinya dengan diri sendiri. Akibat dosa pun tidak sepele, yaitu terpisah dari Allah. Oleh karena itu solusi dari dosa juga tidak sepele. Kristus diutus oleh Bapa untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian. Biarlah ini menjadi kekuatan teguran buat kita supaya kita tidak memandang dosa secara sepele atau terlalu berlebihan. Karena dosa sudah dikalahkan oleh salib Kristus. Ada beberapa refleksi buat kita. Kenapa sih kita kurang tepat memahami makna dosa? Kenapa kita kurang tepat memahami makna dosa? Jangan-jangan kita lebih dipengaruhi oleh kebudayaan kita. Lebih dipengaruhi oleh cara pikir keluarga kita ketimbang firman Tuhan. Biarlah ini menjadi teguran buat kita. Pahami dosa dengan benar, pahami dosa sesuai dengan cara pandangnya Allah. Bukan dengan cara pandang diri, dengan cara pandang kebudayaan atau keluarga kita. Yang kedua, biarlah ini menjadi refleksi buat kita. Sebutkan satu komitmen praktis kita setelah mendengarkan renungan ini. Dengan sikap saat teduh, mari kita berdoa. Kita merenungkan sekali lagi apa yang menjadi komitmen kita. Ketika kita tahu bahwa dosa tidak pernah sepele. Dosa sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Apa yang menjadi respon kita hari ini? Kita yang tidak layak, kita yang najis, kita kotor karena kita sudah berbuat dosa. Seberapa baik kita berbuat baik. Di mata Allah yang Maha Kudus, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Seperti sampah, karena kita berdosa. Kita sudah melawan Allah, kita menjadikan diri kita sebagai Allah. Tapi kita bersyukur. Kita dahulu musuh Allah. Dulu kita dibenci oleh Allah. Kita tidak bisa percaya kepada Allah dengan sendirinya. Tapi Allah yang memberikan solusi itu buat kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Yesus Kristus mati buat kita. Sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa.
Kita memiliki cara pandang yang benar tentang dosa. Kita tidak menghakimi orang lain, dosa orang lain. Tapi kita introspeksi diri kita. Melihat dosa dengan cara pandang yang benar, dengan cara pandang Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Engkau mengenal hati kami yang terdalam. Engkau mengenal kebobrokan kami. Engkau mengenal motivasi kami yang tidak tulus. Tuhan, ampuni kami. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa dosa tidak pernah sepele. Akibat dosa juga tidak pernah sepele. Dan solusi dosa juga tidak sepele. Karena Kristus sudah mati bagi kami. Oleh karena itu murnikan hati kami Tuhan. Bahwa kami sekali lagi datang ke bawah salib Kristus. Supaya kami memandang dosa dengan cara pandang yang benar. Kami memandang dosa bukan sebagai sesuatu yang sepele. Atau kami memandang dosa terlalu berlebihan. Kami menghakimi dosa orang lain. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh kembali kepada Kristus. Yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Murnikan motivasi kami dalam melayani. Murnikan motivasi kami dalam bekerja. Murnikan motivasi kami dalam berelasi dengan jemaat lain. Murnikan motivasi kami dalam melakukan aktivitas lain. Supaya motivasi kami bukan motivasi dosa. Menganggap diri kami sebagai Tuhan. Menganggap diri kami sebagai penentu segala sesuatu dan bukan Allah. Murnikan motivasi kami Tuhan. Murnikan. Terima kasih atas pemberitaan firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja menolong kami, menegur kami, memimpin kami supaya kami boleh memiliki hati yang mengasihi Engkau. Motivasi yang tulus melayani Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati. Mengganti kami, menebus dosa kami. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.